感谢天人师德，感谢老前人前老大德，感谢各位点师慈悲，感谢各位全学的诚心，给后学机会学习。Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Hoxie untuk belajar. Tao Te Ching bab 37 yaitu Uwei, tiada aksi. Para bijaksana yang Hoxie hormati, semoga pertemuan kali ini kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi yang berbahagia, kondisi yang bisa memahami Tao Te Ching ini, agar bisa memahami Tao Te Ching ini dengan leluasa. Sebenarnya bab Uwei ini adalah bab inti dari keseluruhan kitab Tao Te Ching ini. Apabila bisa memahami Uwei ini, maka akan terkoneksi dengan bab-bab sebelumnya ataupun bab-bab yang akan datang dengan sangat-sangat mudah sekali. Karena bab Uwei ini sendiri juga merupakan bab yang penting, maka malam ini Hoxie mengajak para bijaksana sekalian untuk tidak menggunakan kepintaran. Artinya adalah kita tidak menggunakan alaisu kita, perasaan dan pikiran kita untuk menalar, tetapi kita menggunakan rileks saja. Kita biarkan kapasitas roh suci kita yang menalar ini semua. Memulai dari bab ini kita belajar, mari kita belajar bagaimana menggunakan kapasitas roh suci kita. Ya, dalam bab-bab sebelumnya sudah disampaikan bagaimana melatihnya, kemudian sekarang ini adalah bagaimana mempraktekkannya. Bab ini bisa dimanfaatkan untuk mempraktekkan hal tersebut. Dalam bab ini, penyampaian tentang Uwei ini, sebagian orang menganggap bahwa bab ini cukup berat untuk dipahami, tapi sebenarnya tidak demikian. Apabila sudah mempelajari Tao Te Ching dari awal sampai kepada bab ini adalah kesimpulannya. Bab ini adalah sesuatu yang sudah tidak sulit untuk dipahami. Mari kita sama-sama belajar. Hoxie bacakan terlebih dahulu. Tao langgeng dan Uwei, bisa maha ada dan tidak berpihak. Pemimpin yang bisa bertahan pada Uwei, seluruh kehidupan berkembang dengan sendirinya. Berkembang dan mengharapkan pencapaian, menghentikannya dengan penamaan sederhana. Penamaan sederhana datang dari tanpa keinginan. Harusnya tiada keinginan. Tiada keinginan dan menggunakan keabadian. Dunia berlangsung teratur dengan sendirinya. Kalau kita tidak mengikuti bab-bab sebelumnya, langsung menalar pada bab ini, kemungkinan ada ketidakmengertian. Tetapi ketika kita sudah mengikuti bab-bab berikutnya, mungkin sudah tidak sulit lagi. Para bijaksana sekalian, yang dimaksud dengan Tao langgeng dan Uwei itu adalah Tao itu tidak lahir dan tidak mati, adalah merupakan kapasitas sejati dari seluruh penjuru semesta raya, sumber dari seluruh kehidupan, juga yang melahirkan roh suci kita dan mengadakan seluruh bentuk kesadaran dan kemudian ke bentuk raga ini. Jadi Tao itu langgeng, roh suci kita juga langgeng. Dan Tao itu Uwei. Apa yang dimaksud dengan Uwei? Uwei itu adalah tiada aksi. Tiada aksi, karenanya itu tidak ada bentuk. Karena tidak ada bentuk, maka tidak ada aksi. Sehingga kita tidak bisa melihat. Kita juga tidak bisa langsung membuktikan bahwa Tao itu ada. Tetapi walaupun dia Uwei, dia bisa uso, Zhuowei. Seluruhnya, seluruh kehidupan, seluruh penjuru semesta raya, itu Tao itu adalah maha ada. Tidak ada satupun bentuk kehidupan ini yang tidak ada berasal dari Tao, dan ada Tao di dalamnya. Walaupun demikian, walaupun dia Uwei, walaupun dia tidak berpihak ataupun tidak beraksi, dia juga tidak berpihak. Upuwei. Jadi Tao itu selain tidak ada aksi, dia juga ada di penjuru semesta raya dan juga tidak berpihak. Karenanya itu Tao itu langgeng. Tao itu tidak akan
hilang. Tao itu adalah kapasitas sejati dari seluruh kehidupan. Pemimpin yang bisa bertahan pada Wu-Wei, maksudnya seorang pemimpin dunia apabila bertahan pada Wu-Wei, pada prinsip Wu-Wei ini, bisa fokus pada prinsip Wu-Wei ini, yaitu tanpa aksi, seluruh kehidupan berkembang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kehidupan itu setiap individu, setiap makhluk hidup bertanggung jawab kepada diri sendiri. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa dikendalikan oleh orang lain. Karena setiap orang, setiap makhluk itu punya roh suci. Karena punya roh suci, hanya kapasitas sejati dia yang bisa membuat dia berkembang atau terhambat. Karenanya itu kalau seorang pemimpin bertahan pada Wu-Wei, memahami hakikat Wu-Wei ini, maka seluruh kehidupan dibiarkan berkembang menjadi maju dengan menemukan jati dirinya yang sebenarnya, kapasitas diri sebenarnya. Berkembang dan mengharapkan pencapaian. Ketika seluruh kehidupan ya sudah berkembang dengan wajar, tetapi mengharapkan pencapaian atau inginkan sesuatu, misalnya kita hidup sudah menggunakan kapasitas dari roh suci kita sebagian, lalu kita berkembang. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa tanpa roh suci kita nggak bisa hidup, kita tidak bisa berkembang. Karenanya itu ketika kita sudah berkembang, lalu kita pamrih, kita mengharapkan suatu pencapaian yang lebih, maka itu dikatakan tidak sesuai dengan Tao. Maka Lao Tzu mengatakan, ku menghentikannya dengan penamaan sederhana. Artinya adalah penamaan sederhana ini sudah di dalam bab-bab sebelumnya, Lao Tzu beliau sudah membuat perumpamaan seperti kayu sebelum diukir. Jadi beliau akan menghentikan kita lihat lagi kepada awalnya. Kita dari Wu-Wei, kemudian kita datang kepada You-Wei. Kita ingin pencapaian, kita hidup sebagai manusia, kita ingin berlebihan, kita inginkan segala sesuatu, maka Lao Tzu mengatakan kepada kita, lebih baik kita kembali fokus kepada roh suci kita, daripada kita menjalankan satu kehidupan dengan kesia-siaan belaka. Nah, penamaan sederhana datang dari tanpa keinginan. Jadi roh suci kita sebenarnya tidak ada penamaan, tetapi Lao Tzu terpaksa memberikan perumpamaan-perumpamaan. Penamaan sebenarnya ini adalah tanpa keinginan. Tanpa keinginan maksudnya adalah Chen Kong Miao Yu. Kosong yang sampai kepada titik maksimal menghasilkan semua kapasitas. Itu seharusnya tiada keinginan. Makanya kalau oleh Liu Tzu, beliau dikatakan bahwa tiada keinginan itu adalah sifat asal dari diri sejati kita. Karenanya itu Liu Tzu beliau menyampaikan penlai u. Penlai pada dasarnya juga nggak ada keinginan apa-apa. Pada dasarnya roh suci kita berkembang apa adanya. Kapasitas sejati kita itu pada dasarnya itu memang sudah ada, bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan kepintaran manusia, dengan kebisaan manusia. Penlai u. Karena memang tidak ada keinginan, maka tidak akan tercemar. Roh suci kita abadi dan tidak akan tercemar. Hanya saja ketika 6 indera kita, ketika kita hanya mengandalkan yo atau ada aksi, maka dia hilang, dia tidak akan timbul. Ketika kita bisa menghentikan yang yo, yang 6 indera kita, reaksi dari 6 indera kita, maka dia baru bisa dimunculkan kembali. Karenanya itu dikatakan tiada keinginan menggunakan keabadian. Keabadian di sini maksudnya adalah kapasitas sejati kita. Orang pada umumnya selalu diliputi oleh keinginan. Kalau disuruh membuang keinginannya, orang merasa bahwa saya hidup itu untuk apa. Tetapi ketika kita menggunakan kapasitas sejati kita, keinginan kita akan mengarah kepada hal-hal yang memberi manfaat besar kepada kehidupan kita. Tetapi bila kita terlalu banyak keinginan duniawi, maka tidak ada kapasitas, bahkan kita akan larut di dalam penderitaan dan kesalahan menggunakan kapasitas kita dan menderita. Jadi kalau tiada keinginan,
itu kembali kepada keinginan baik, kembali kepada kapasitas sejati, dunia berlangsung teratur dengan sendirinya. Otomatis demikian. Lao Tzu beliau menyampaikan bahwa otomatis semuanya akan kembali kepada esa, semuanya akan kembali kepada kapasitas sejatinya.